Untuk masyarakat, untuk orang tua atau wali siswa, kita berharap semua anak yang ada di Provinsi Bangka Belitung jangan sampai tidak mendaftar atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA maupun ke SMK, karena ini penting untuk masa depan. Investasi yang paling berharga itu adalah pendidikan. Dengan melaksanakan pendaftaran di SMA maupun di SMK, artinya anak-anak kita, siswa-siswa kita mempunyai peluang kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah. Peluang ini jangan sampai disia-siakan, karena untuk mengubah taraf hidup ke lebih baik lagi dengan pendidikan. Tanpa pendidikan tidak akan mungkin orang akan menjadi sukses. Bapak Ibu, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami mengharapkan sekali Bapak Ibu menonton YouTube kerjasama Balai Telkomdik dengan musyawarah kelompok guru BK dalam sosialisasi PPDB. Terima kasih. Ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Esa Sri Ponowati, anggota MDBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita akan berbincang mengenai penyelenggaraan PPDB tahun 2022-2023 bersama narasumber yang luar biasa. Di samping saya sudah ada Bapak Sukinda SKGMM, Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa sih sebetulnya Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan ini sendiri adalah merupakan salah satu UPTD dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan ini sendiri, kami tentunya nanti akan membantu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan satu visi yang harus kami emban, yang mana visi kami adalah menjadi pusat sumber belajar, kemudian pusat data dan publikasi, serta pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, peran kita sesuai dengan tupoksi kita berdasarkan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang berdirinya BTIKP ini sendiri. Salah satu yaitu fungsi kita adalah memfasilitasi layanan penerimaan peserta didik baru, baik itu mengenai aplikasinya maupun yaitu memberikan berbagai macam layanan tentang yaitu bentuk proses pelaksanaan TPDB itu sendiri kepada masyarakat luar, menyebarkan yaitu informasi mempublikasikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan TPDB itu sendiri. Bagaimana sih sebetulnya juknis dari penyelenggaraan PPDB di tahun ini? Pada kesempatannya sedikit kami ingin menjelaskan bahwa juknis pelaksanaan PPDB di tahun 2022-2023 ini khusus menyangkut SMA maupun SMK secara umumnya memang pada dasarnya kita tetap mengacu kepada Permendikbud Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Pergub nomor 8 tahun 2022. Nah, ini pergub inilah yang akan mengatur bagaimana proses pelaksanaan TPDB di tahun 2022. Dan juga bagaimana pelaksanaan PPDB ini sendiri. Nah, pelaksanaan PPDB ini sendiri karena berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 kita tetap menggunakan yaitu 4 jalur untuk SMA masih sama yang SMA masih sama 4 jalur, yaitu ada jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, jalur zonasi, dan juga yaitu jalur mutasi. Kemudian SMK. Nah, untuk SMK, kalau SMK kita tetap menggunakan 3 jalur. Yang pertama ada jalur afirmasi, itu 15%. Jadi afirmasi kalau SMA tadi kan 20%, afirmasi SMK yaitu 15%, kemudian ditambah lagi yaitu dengan jalur reguler namanya. Nah, jalur reguler ini sendiri yaitu lebih kurang 80%. Kemudian jalur mutasi tetap 5% untuk SMK. Pada tahun ini untuk jalur zonasi itu akan kita bagi menjadi 3 zona. Dibagi 3 zona. Zona 1, ada zona 2, kemudian ada zona 3. Jadi oleh karena itu pada tahun ini untuk jalur zonasi ini kita sudah membagi ke dalam 3 zona. Ada zona yang terdekat, ada zona yang sedang, kemudian ada zona yang jauh. Masing-masing nanti akan kita bagi persentasenya. Ada persentase untuk menempati kuota dalam zonasi itu sendiri. Zonasi 1 itu 60%. Jadi zona 2 ada 25%, kemudian zona 3-nya 15%. Kemudian ini yang penting ini yang penting. Yang penting ini salah satu yang harus diketahui oleh adik-adik yang sebagai calon peserta didik. Sewaktu kita ingin mendaftar ke SMK kan ada sistem zonasi tadi. Sistem zonasi ini kan dibagi dalam zona. Dalam zona itu untuk memperebutkan itu kita ada yaitu standar atau tolak ukur. Yang pertama tolak ukurnya adalah nilai rapot. Jadi nilai rapot itu nanti yang akan dihitung nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia,
kemudian matematika, bahasa Inggris, IPA, kemudian IPS. Nah, 5 mata pelajaran ini kemudian kita hitung rata-ratanya dalam 5 semester ya. Kemudian berapa jumlahnya? Kemudian dikali bobotnya 70%. Ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dikali 30%. Kemudian dalam hal ini juga perlu diketahui kepada anak-anak tadi ya, hasil dari rekap akhir ya, penjumlahan dari bobot nilai rapor, kemudian bobot agregasi ditambah dengan piagam tadi, itulah nanti yang akan yaitu kita ranking di dalam memenuhi kuota di dalam zona ya. Kemudian SMK. Nah, untuk SMK, kalau SMK jalur reguler namanya. Nah, jalur reguler ini sendiri yaitu lebih kurang 80%. Ya, kuotanya 80%. Dalam jalur reguler 80% itu yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah kita harus menampung 10% ya, calon siswa yang terdekat dengan sekolah. Kemudian yang 10%-nya ini bagi calon siswa yang berada di luar wilayah. Contohnya kalau SMK itu dia kan tidak berdasarkan zonasi, SMK tidak berdasarkan, tetapi SMK itu berdasarkan wilayah. Jadi wilayahnya apa? Wilayahnya per kabupaten kota. Nah, misalnya Pangkal Pinang, berarti seluruh anak yang berada di kota Pangkal Pinang silakan memilih mau SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4 maupun SMK 5, bebas mereka selagi mereka dalam wilayah kota Pangkal Pinang ya. Begitu pula sebaliknya wilayah Bangka silakan yang Bangka ya. Nah, yang 10% ya kita beri kuota yaitu bagi anak-anak yang berada di luar wilayah. Bisa dari Sumaliat gitu ya? Ya, bisa dari Sumaliat mau ke Pangkal Pinang, atau dari Kobak mau ke Pangkal Pinang, dari Mentok mau ke Pangkal Pinang, dari Belitung mau ke Pangkal Pinang. Itu 10%. Nah, dengan catatan 10% ini yaitu bagi SMK yang memang kompetensi keahliannya ada di beberapa sekolah. Contohnya misalnya kompetensi keahlian misalnya akuntansi. Akuntansi kan ada beberapa sekolah, banyak kan SMK itu kan. Nah, karena banyak maka dia kuota untuk luar wilayahnya 10%. Nah, tetapi untuk kompetensi keahlian ya yang hanya satu-satunya baik itu di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung ya, mereka boleh menerima kuota luar wilayahnya 20%. 20%. Contoh misalnya kalau di Pulau Bangka itu misalnya kecantikan satu-satunya hanya di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Nah, jadi Pangkalan Baru boleh mereka yaitu dari manapun mau ke situ silakan ya. Misalnya farmasi satu-satunya SMK Negeri 5. Nah, kalau di SMK Negeri 5 artinya dari mana-mana boleh ke situ, tapi mereka bersaing yaitu dengan kuota 20% ya, 20%. Begitu pula yang di Pulau Belitung. Di Pulau Belitung itu saya contohkan ini khusus SMK ya. Misalnya SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Dia punya jurusan busana dan juga jurusan kecantikan di sana ya. Nah, maka karena dia satu-satunya silakan yang dari Belitung Timur mau ke Belitung dan sebagainya silakan, ada jatahnya yaitu 20%. Untuk jalur prestasi itu 5% di luar zonasi bagi anak-anak yang mempunyai prestasi. Misal bisa sertifikat yaitu di bidang akademik, prestasi bidang akademik maupun non akademik bisa ditambahkan. Nah, untuk sertifikat ini sendiri kita kan dibagi ada per jenjang, ada per kabupaten kota, kemudian ada per provinsi, kemudian regional, kemudian ada nasional.
kemudian juga perlu saya sampaikan ada di jalur yaitu afirmasi ya. Nah, jalur afirmasi ini nanti anak-anak harus melampirkan yaitu kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian kartu keluarga sejahtera atau KKS ya. Dan juga kalau memang tidak, ini kondisi yang ada di masyarakat sering yaitu minta surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi untuk tahun ini kita sudah komunikasikan dengan dinas sosial bahwa dari dinas sosial menyatakan bahwa baik kelurahan maupun kecamatan dan dinas sosial tidak mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Ya, tetapi nanti kita minta adanya surat keterangan terdaftar dalam aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu yang kita sebut DTKS. Mutasi tetap yaitu kita menggunakan yaitu kuotanya 5%. Untuk mutasi bagi yang menggunakan jalur mutasi yang orang tuanya atau yaitu walinya mutasi, ini harus melampirkan surat keterangan ya dari instansinya menyatakan bahwa memang orang tuanya mutasi yaitu perpindahan tugas ya seperti itu, dan mereka daftarnya di cabang dinas bukan di sekolah. Jadi mereka mendatangi cabang dinas masing-masing, kemudian mereka melakukan pendaftaran di sana. Kemudian bagaimana dengan tata cara pendaftarannya? Ya. Samakah atau ada perbedaankah? Ya, tata cara pendaftarannya nanti kita menggunakan aplikasi ya. Ada aplikasi yang mana nanti aplikasi itu sendiri akan kita lakukan yaitu melalui laman ya, laman ppdb.babelprov.go.id. Sekarang kapan pendaftaran? Nah, kapan pendaftaran itu dimulai? Jadi pendaftaran itu akan kita mulai untuk SMA maupun SMK itu kita mulai di tanggal 20 Juni mulainya. Nah, pendaftaran PPDB tahun ini kita bagi 2 tahap. Jadi ada 2 tahap, baik SMK maupun SMA itu 2 tahap. Pendaftaran tahap keduanya itu kita mulai tanggal 28 Juni. Untuk aplikasi itu sendiri kita buka itu sampai jam 24. Iya, sampai jam 12 malam. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk SMK ya, SMK selain yaitu nilai raport dengan pembobotan nilai, dia beda dengan SMA ya. SMK itu dengan bobot nilai, SMK pariwisata akan beda dengan yaitu SMK kesehatan. Mungkin kesehatan dia lebih mengutamakan pelajaran IPA-nya, bobotnya 4, pariwisata mungkin bahasa Inggrisnya 4 lebih tinggi. Jadi akan beda. Semuanya sudah diatur dalam tulis. Jadi dia berdasarkan bobot nilai, dijumlahkan bobot nilainya dan ditambah dengan tes bakat minat. Nah, kemudian yang perlu saya menghimbau ya kepada calon peserta didik, jangan sampai gelabahkan nanti waktu pendaftaran. Tolong dokumen-dokumen yang akan disiapkan, yang akan diupload disiapkan terlebih dahulu ya, disiapkan terlebih dahulu. Contoh misalnya yang pertama nanti akan ada yaitu nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 itu disiapkan. Kemudian ada yang prestasi bagi yang mempunyai. Kemudian yaitu ada lagi yang afirmasi tadi ya, ada kartu KIP-nya atau KKS-nya atau surat keterangan terdata yaitu di data aplikasi yaitu data terpadu kesejahteraan sosial tadi. Kemudian akte kelahiran, KK, ya ini harus disiapkan. Kemudian ijazah kalau sudah ada, kalau belum jadi surat keterangan menyatakan lulus dan sebagainya. Dan juga bagi yang mutasi yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah surat pindah orang tuanya harus disiapkan karena semuanya harus kita upload. Dan juga saya menginginkan jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin itu juga
anak-anak juga harus menyiapkan yaitu nomor induk siswa nasional. Nah, NISN ya Pak. NISN-nya harus disiapkan, jangan sampai nggak tahu ya, NISN-nya harus siapkan sehingga memudahkan di dalam proses pendaftaran itu sendiri. Jadi adik-adik di rumah, kemudian ibu bapak yang di rumah, mungkin sudah sangat panjang Bapak menjelaskan mengenai PPDB, penyelenggaraan PPDB di tahun ini. Jelas ada perbedaan di beberapa poin, tadi dijelaskan oleh Bapak. Pertama tentang jalur zonasinya Pak ya, kemudian penghitungannya seperti apa, baik itu SMA maupun SMK. Kita doakan semoga penyelenggaraan PPDB di tahun ini dengan segala persiapannya akan lebih lancar, tidak terjadi kendala apapun, dan siswa-siswi kita bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu Pak ya. Ya. Kami dari GBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, amin, bahagia selalu, insyaallah, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Insyaallah. Baik, saya Esa Sri Famawati mengucapkan terima kasih dari MGBK Provinsi Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.